pendaftaran online sudah resmi ditutup, menandai berakhirnya salah satu proses rekrutmen paling dinanti di Jakarta tahun ini. Namun, meski pendaftaran telah berakhir, hiruk-pikuk di Jakarta justru semakin terasa. Antusiasme masyarakat begitu besar, seolah-olah seluruh kota ikut terlibat dalam momen penting ini. Dalam waktu hanya 3 hari, lebih dari 24.400 orang berlomba-lomba mendaftar secara online untuk memperebutkan setuju posisi yang sangat diminati di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta. Angka ini memecahkan rekor pendaftaran sebelumnya dan menunjukkan betapa besarnya daya tarik profesi ini. Artinya, ada sekitar 24 pelamar untuk setiap posisi yang tersedia, persaingan yang sangat ketat. Ini bukan hanya soal mencari pekerjaan, tapi juga tentang harapan, ambisi, dan kebutuhan ekonomi yang dirasakan banyak warga Jakarta saat ini. Gubernur Pramono Anung secara resmi mengumumkan jumlah pelamar yang fantastis ini, menekankan bahwa minat masyarakat terhadap profesi pemadam kebakaran belum pernah sebesar ini sebelumnya. Lonjakan pendaftar terjadi sejak awal. Pada hari pertama saja, lebih dari 7.000 orang langsung mendaftar, membanjiri sistem online yang telah disiapkan pemerintah. Angka itu terus melonjak, dan pada hari ketiga, jumlah pendaftar sudah menembus lebih dari 16.000 orang, hingga akhirnya mencapai total 24.405 pelamar. Sistem pendaftaran online yang mudah diakses membuat ribuan orang dari berbagai penjuru kota bisa ikut serta dalam seleksi ini, tanpa harus datang langsung ke kantor. Namun, kemudahan ini juga membawa tantangan baru. Kini, panitia seleksi harus memilah dan menyeleksi ribuan aplikasi digital yang masuk dalam waktu singkat, tugas yang tidak mudah dan membutuhkan ketelitian ekstra. Bagi pemerintah kota, proses ini adalah peluang besar sekaligus ujian berat. Mereka harus mampu menemukan talenta terbaik, sekaligus memastikan seluruh proses berjalan adil, transparan, dan bebas dari kecurangan. Taruhannya sangat tinggi. Bukan hanya bagi para pelamar yang berharap mengubah nasib, tetapi juga bagi reputasi institusi pemerintah dan kepercayaan publik terhadap sistem rekrutmen. Hanya kandidat yang paling berkualitas dan berintegritas yang akan lolos ke tahap berikutnya. Kota Jakarta harus memastikan setiap langkah seleksi dilakukan dengan jujur dan profesional. Fase berikutnya adalah seleksi ketat, di mana para pelamar akan diuji secara fisik, mental, dan administratif untuk menemukan generasi pemadam kebakaran Jakarta yang siap menghadapi tantangan masa depan. Kompetisi telah dimulai, dan seluruh kota Jakarta kini menantikan siapa yang akan terpilih menjadi bagian dari tim penyelamat masa depan ibu kota. Jendela pendaftaran hanya 3 hari, 12 hingga 16 Agustus 2025. Batas waktu yang ketat ini menciptakan lonjakan digital, memaksa para kandidat untuk bertindak cepat dan tegas. Sistem yang sepenuhnya online membuat pendaftaran mudah diakses dan efisien, menghilangkan antrean panjang dan tumpukan dokumen. Lebih dari 24.000 pelamar membanjiri sistem, sebuah bukti dari upaya komunikasi kota dan antusiasme publik. Dengan ditutupnya pendaftaran, pemerintah kini beralih ke penyaringan, bertekad untuk mengisi 1.000 posisi kosong dengan cepat dan adil. Gubernur Pramono Anung telah menegaskan satu hal, transparansi tidak bisa ditawar. Setiap tahap seleksi akan terbuka untuk pengawasan publik, dengan hasil yang dipublikasikan di setiap langkah. Gubernur sendiri akan mengawasi keputusan akhir, mengirimkan pesan yang kuat, prestasi, bukan koneksi, yang akan menentukan siapa yang bergabung dengan KDKI. Komitmen terhadap keterbukaan ini dirancang untuk membangun kepercayaan dan menetapkan standar baru untuk rekrutmen publik. Bagi 24.000 pelamar yang berharap, ini adalah janji bahwa hanya yang terbaik yang akan mendapatkan seragam itu. Kepemimpinan kota kini mengambil langkah tegas dalam memerangi pungutan liar atau pungli yang kerap membayangi proses rekrutmen pegawai negeri. Praktik pungli ini telah lama menjadi momok, merusak kepercayaan masyarakat dan mencederai integritas sistem seleksi. Kini, pemerintah berkomitmen untuk menghapuskan segala bentuk pungli demi menciptakan proses yang adil dan transparan bagi semua pelamar. Gubernur Pramono dan Wakil Gubernur Rano Karno secara tegas menyatakan bahwa seluruh proses rekrutmen ini 100% gratis. Mereka mengingatkan masyarakat dan para pelamar agar tidak mempercayai siapapun yang meminta uang atau imbalan dalam bentuk apapun.
Setiap upaya penipuan atau permintaan pungli harus segera dilaporkan agar tidak ada lagi korban. Pengalaman pahit dari skandal di masa lalu membuat kewaspadaan menjadi sangat penting. Kini, pelamar didorong untuk selalu waspada dan berani melaporkan setiap tawaran mencurigakan, baik dari oknum internal maupun eksternal. Pemerintah telah menyediakan hotline khusus untuk memudahkan pelaporan dan memastikan setiap aduan ditindaklanjuti. Kepala Dinas Bayu Mekhantara memimpin kampanye publik yang masif untuk menjaga proses seleksi tetap bersih dan bebas dari intervensi. Melalui sosialisasi dan program outreach ke masyarakat, ia menegaskan pentingnya integritas dan transparansi dalam setiap tahapan rekrutmen. Pendekatan tanpa toleransi terhadap pungli ini tidak hanya melindungi integritas seleksi, tetapi juga menjaga harapan dan impian ribuan pelamar yang ingin mengabdi. Setiap peserta kini memiliki kesempatan yang sama tanpa harus khawatir akan praktik kotor. Hanya prestasi, kerja keras, dan kemampuan yang akan membuka pintu seleksi. Suap, koneksi, dan segala bentuk kecurangan tidak lagi punya tempat di sini. Proses ini benar-benar mengedepankan keadilan. Tujuan akhirnya adalah membentuk pasukan yang dipilih berdasarkan keterampilan, dedikasi, dan integritas, bukan karena uang atau pengaruh. Inilah komitmen baru untuk masa depan yang lebih bersih dan profesional. 1.000 petugas baru tidak akan disebar merata. Mereka ditempatkan secara strategis di 5 kota di Jakarta. Jakarta Timur mendapatkan bagian terbesar, diikuti oleh Jakarta Selatan, Barat, Pusat, dan Utara, berdasarkan populasi dan tingkat insiden. Kabupaten Kepulauan Seribu akan mendapatkan perhatian khusus karena tantangan uniknya. Pendekatan berbasis data ini memastikan sumber daya ditempatkan di tempat yang paling dibutuhkan, memperkuat respons darurat di seluruh kota. Bagi para pelamar, penempatan mereka di masa depan tergantung pada kebutuhan kota, bukan hanya preferensi mereka sendiri. Hasilnya Damkar DKI yang lebih cerdas dan efektif untuk seluruh Jakarta. Rekrutmen ini didasarkan pada peraturan nasional dan provinsi yang ketat. Standar yang ditetapkan oleh Permendagri Nomor 16 2009 dan aturan Jakarta sendiri lebih tinggi daripada pekerjaan layanan publik lainnya. Petugas pemadam kebakaran membutuhkan lebih dari sekadar otot. Mereka membutuhkan keterampilan teknis, ketangguhan mental, dan keberanian untuk menghadapi bahaya. Kerangka hukum memastikan hanya mereka yang memenuhi kriteria ketat ini yang maju. Setiap langkah dirancang untuk menemukan kandidat yang secara fisik, mental, dan profesional cocok untuk panggilan mulia ini. Prosesnya sulit, tetapi pekerjaannya juga sulit. Siapa yang memenuhi syarat? Warga negara Indonesia diutamakan yang memiliki KTP Jakarta, berusia 18 hingga 35 tahun. Kandidat lokal diutamakan karena pengetahuan mereka tentang kota dan ikatan komunitas. Pelamar harus memiliki setidaknya ijazah SMA dan dalam kondisi fisik dan mental yang prima. Penglihatan yang baik, tidak ada masalah kesehatan serius, dan ketahanan psikologis adalah keharusan. Persyaratan ini memastikan hanya mereka yang benar-benar siap untuk tuntutan pemadam kebakaran yang akan maju. Standarnya tinggi, tetapi imbalannya juga tinggi. Perjalanan baru saja dimulai, sekarang datang ujian sebenarnya. Pertama, penyaringan administrasi menyingkirkan aplikasi yang tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, tes kompetensi mengukur pengetahuan, pemecahan masalah, dan kesesuaian psikologis. Kandidat yang lolos menghadapi ujian fisik dan medis yang melelahkan, hanya yang terkuat dan tersehat yang maju. Rintangan terakhir, tes keterampilan praktis dan wawancara, mensimulasikan keadaan darurat nyata dan menilai karakter. Setiap tahap mempersempit bidang, memastikan hanya yang terbaik yang mencapai garis akhir. Prosesnya sulit, tetapi dirancang untuk menemukan pahlawan sejati. Ini bukan hanya perekrutan besar-besaran, ini adalah ujian kepercayaan publik. Setiap langkah dalam proses ini akan menentukan masa depan Damkar DKI dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Di balik seragam dan upacara, ada harapan besar dari warga Jakarta agar proses ini benar-benar bersih dan adil. Dengan 24.000 pelamar, kota harus menjalankan proses yang adil, transparan, dan hanya berdasarkan merit. Setiap kandidat membawa mimpi dan tekad, namun hanya mereka yang benar-benar layak yang akan terpilih.
Proses seleksi ini harus mampu menyaring mereka yang paling siap untuk mengabdi, tanpa intervensi atau kepentingan tersembunyi. Seleksi yang jujur berarti petugas pemadam kebakaran baru Jakarta akan menjadi yang terbaik, kuat, cerdas, dan penuh integritas. Mereka akan menjalani pelatihan berat, menghadapi tantangan, dan membuktikan diri di lapangan. Hanya dengan integritas, mereka bisa menjadi pelindung sejati bagi kota ini. Proses yang bersih membangun kebanggaan dan profesionalisme. Korupsi hanya akan menimbulkan kebencian dan mediokritas. Ketika seleksi dilakukan dengan jujur, para petugas akan merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Sebaliknya, jika ada kecurangan, kepercayaan publik akan runtuh. Komitmen kota terhadap keadilan adalah investasi di masa depan Damkar DKI. Setiap keputusan yang diambil hari ini akan berdampak pada kualitas layanan publik di masa depan. Pemerintah harus menunjukkan integritas dan ketegasan dalam menegakkan aturan. Saat seleksi berlangsung, semua mata tertuju pada pemerintah untuk menetapkan standar baru untuk layanan publik. Masyarakat menunggu bukti nyata bahwa perubahan bisa terjadi, dan bahwa proses seleksi ini bisa menjadi contoh bagi institusi lain. Harapannya, 1.000 pahlawan baru, dipilih secara terhormat, siap melindungi ibu kota. Mereka akan menjadi simbol harapan dan dedikasi, membuktikan bahwa seleksi yang jujur menghasilkan generasi petugas yang membanggakan. Keberhasilan mereka akan mencerminkan integritas proses dan menginspirasi kepercayaan untuk tahun-tahun mendatang. Inilah saatnya membuktikan bahwa keadilan dan transparansi bukan sekadar janji, melainkan kenyataan yang bisa dirasakan oleh seluruh warga Jakarta.